Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga teman-teman selalu sehat dan dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ustaz Subhan dalam pembelajaran IPA kelas 3. Hari ini kita sudah memasuki tema yang ke-6, energi dan perubahannya, dan subtema 4, penghematan energi. Sebelum dimulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita bahas tema dulu ya. Kita sudah memasuki tema yang ke-6, energi dan perubahannya, dan subtema 4, penghematan energi. Di dalam Al-Quran ya, yang artinya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surat Al-An'am ayat 141. Penghematan energi. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Sebelumnya kita bahas dulu materinya ya. Penghematan energi. Akhir-akhir ini sudah menjadi gejala menuju krisis energi dan bahan bakar serta makin tingginya harga minyak dunia. Maksudnya kita sudah menghadapi krisis energi ya, dan juga bahan bakar yang di bumi ini semakin berkurang. Nah, situasi demikian, alangkah sebaiknya kita lakukan penghematan energi dan menciptakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Nah, berikut langkah nyata sederhana dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. Yang pertama ada menggunakan lampu hemat energi. Misalnya lampu neon yang lebih bersifat hemat energi daripada lampu bohlam. Nah, di siang hari dapat menggunakan penerang alami secara optimal. Selanjutnya, membentuk perilaku dan kebiasaan diri untuk menggunakan listrik saat diperlukan, secara bergantian dan tidak berlebihan. Lalu mematikan televisi, keran air, komputer atau lampu yang sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya, menggunakan alat rumah tangga atau kantor yang bersifat hemat energi yang ramah lingkungan, seperti pendingin ruangan dan juga kulkas dengan freon yang ramah lingkungan. Itulah beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Nah, selanjutnya masih ada satu lagi, yaitu langkah untuk menghemat energi. Ada pemerintah menyusun kebijakan dan memberikan penghargaan atau apresiasi positif atas segala upaya atau inovasi penghematan energi. Nah, ini pihak pemerintah juga ikut melaksanakan, yaitu untuk berperan ya, maksudnya negara juga berperan untuk menghemat energi. Salah satunya adalah memberikan apresiasi positif ya. Tentunya mensosialisasikan ya kegiatan-kegiatan yang bersifat hemat energi. Lalu ada mengembangkan dan melakukan penelitian untuk energi alternatif, misalnya energi biodiesel. Nah, teman-teman, karena semakin berkurangnya energi, makanya kita mencoba melakukan uji coba untuk melakukan penghematan energi menggunakan energi alternatif. Salah satunya adalah energi biodiesel ya. Nah, itulah beberapa langkah-langkah sederhana untuk menghemat energi ya. Selanjutnya kita bahas materi kita, yaitu identifikasi permukaan bumi berupa daratan. Kita sudah memasuki pertemuan yang ke-8. Nah, identifikasi permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi itu tidak rata. Ada dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Nah, perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi ini disebut sebagai relief bumi. Ya, ulangi lagi ya. Perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi disebut relief bumi. Bagian permukaan bumi yang berupa daratan, ada yang datar dan ada yang tidak datar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya gunung, bukit, lembah, danau, dan sungai.
Oleh karena itu, permukaan bumi itu tentu tidak rata. Nah, berikut ini kita bahas ya, apa saja permukaan daratan yang ada di bumi. Yang pertama ada gunung. Nah, gunung teman-teman mesti sudah tahu ya, apa itu gunung dan apa saja nama-nama gunung di daerah tempatmu. Gunung merupakan tanah yang menjulang tinggi ke atas dan umumnya berbentuk kerucut atau kubah yang berdiri sendiri. Nah, seperti kita lihat di gambar, nah, menjulang tinggi ke atas dan umumnya berbentuk kerucut atau kubah yang berdiri sendiri. Gunung itu ada gunung berapi dan juga ada gunung yang tidak berapi. Selanjutnya ada pegunungan. Pegunungan merupakan kumpulan dari beberapa gunung yang saling berdekatan. Nah, teman-teman bedakan antara gunung dan pegunungannya. Kalau pegunungan itu di antara banyak sekali gunung, makanya disebut pegunungan. Kalau gunung cuma satu saja ya, gitu. Nah, gunung mempunyai bagian yang tertinggi yang disebut puncak. Gunung dan pegunungan serta bagian-bagian lainnya dapat diketahui tingginya setelah diukur dari permukaan air laut. Itu. Selanjutnya ada bukit. Bukit merupakan tanah yang menjulang tinggi ke atas, tetapi lebih rendah daripada gunung. Beberapa bukit dapat membentuk deretan yang disebut perbukitan. Nah, beda gunung dengan bukit adalah bukit itu lebih rendah daripada gunung, sehingga bukit itu bisa kita lalui dengan mudah daripada gunung. Itu ya teman-teman. Selanjutnya ada lembah. Lembah merupakan tanah rendah yang luas di kaki gunung. Lembah dibatasi oleh dinding-dinding lereng gunung. Nah, teman-teman, di gunung tersebut di bagian bawah atau yang biasa kita sebut kaki gunung, nah, itu ada namanya lembah. Nah, lembah di sampingnya itu ada lereng-lereng gunung. Selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan lahan yang berbentuk datar yang naik tajam dan di atas wilayah yang di sekitarnya, setidaknya pada satu sisi. Nah, dataran tinggi ini terjadi di setiap benua dan menghabiskan setidaknya sepertiga dari tanah bumi. Dataran tinggi juga merupakan salah satu dari 4 bentang alam utama bersama pegunungan, daratan, dan juga perbukitan. Nah, teman-teman bedakan ya antara gunung, bukit, dan dataran tinggi. Dataran tinggi biasanya itu berundak-rundak atau bertingkat-tingkat. Contohnya adalah dataran tinggi Dieng, ya. Di situ ada perkebunan teh. Itu. Selanjutnya dataran rendah. Nah, tadi dataran tinggi sudah, sekarang kita dataran rendah. Dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah merupakan wilayah yang sering dijadikan tempat tinggal bagi sebagian masyarakat Indonesia. Ya, bukan hanya Indonesia ya, terutama juga dunia. Karena suhu di dataran rendah cukup nyaman karena tidak terlalu dingin seperti di dataran tinggi dan tidak terlalu panas seperti di pesisir. Nah, dataran rendah ya, itu banyak sekali dihuni oleh manusia, oleh masyarakat. Dataran rendah contohnya adalah sawah, ya, bukit, kebun, seperti itu ya. Permukiman, perkotaan atau pedesaan itu termasuk dataran rendah. Oleh karena itu teman-teman, biasanya daerah-daerah yang banjir itu biasanya tepatnya di dataran rendah seperti daerah kita ya, Karawang ya, rawan banjir karena merupakan Karawang itu terletak di dataran rendah ya, seperti itu. Nah, berikut kesimpulannya, bentuk permukaan bumi tidak rata. Tadi sudah dibahas, betul kan? Lalu perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi tersebut dinamakan relief bumi. Nah, bagian permukaan bumi yang berupa daratan, ada yang daratan, bentuk permukaan bumi ada yang berupa daratan dan juga ada yang berupa perairan. Nah, berupa daratan itu ada pegunungan, gunung, bukit, lembah, dataran tinggi dan juga dataran rendah.
Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil? Itu dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan dan langit bagaimana ia ditinggikan dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Jika engkau memperhatikan bentuknya yang sangat menakjubkan, sungguh sangat sesuai dengan fungsinya. Nah, sekiranya bentuknya terjal seperti tembok, tentu susah untuk didaki dan sulit untuk mengambil manfaat darinya. Dan juga akan menghalangi sinar matahari dan udara sampai kepada manusia. Sinar matahari dan udara sampai kepada manusia. Jika gunung itu dibentangkan di atas permukaan bumi, tentu akan membuat sempit lahan pertanian dan tempat tinggal manusia. Nah, teman-teman, fungsi dari gunung itu sangat bermanfaat bagi manusia ya. Salah satunya adalah sebagai tempat tinggal, ya, membuat pertanian. Di samping itu, fungsinya sebagai benteng, tempat berlindung dan pendungan tidak lagi terwujud, dan tentu saja tidak bisa melindungi manusia dari terpaan angin kencang. Juga tidak bisa melindungi mereka dari serangan air bah. Nah, teman-teman, fungsi gunung atau perbukitan juga melindungi kita dari serangan air bah. Maksudnya adalah ketika terjadi tanah longsor, masih ada bukit, masih ada pegunungan yang akan melindungi kita. Nah, tapi jika pegunungan sudah tidak ada lagi, maka bencana-bencana itu akan rawan terjadi atau sering terjadi. Nah, sekiranya gunung dibuat bulat seperti bola, tentu saja tidak akan dapat didaki dan tidak dapat mengambil manfaat darinya. Maka bentuk yang paling ideal, paling layak dan paling sesuai dengan manfaatnya adalah bentuk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berbentuk kerucut. Ya. Allah telah mengajak kita agar memperhatikan dan merenungi kaifiat penciptaan gunung. Itulah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari materi ini ya. Semoga bermanfaat. Untuk proyek di rumah, teman-teman silakan kirimkan foto diri beserta contoh sebuah bentuk kenampakan bumi berupa daratan. Yang tadi apa? Ada pegunungan, gunung, perbukitan, dataran tinggi dan juga dataran rendah. Lalu tuliskan di bukumu foto tentang bentuk daratan apa beserta deskripsinya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini Ustadz Subhan berada di pegunungan di dekat daerah Bandung. Nah, di perbukitan. Nah, perbukitan termasuk dataran? Ya, termasuk dataran. Nah, gambar tersebut merupakan penampakan alam berupa perbukitan. Kita jelaskan kembali, bukit merupakan tanah yang menjulang tinggi ke atas, tetapi lebih rendah daripada gunung. Beberapa bukit dapat membentuk daratan yang disebut perbukitan. Nah, foto ini diambil ketika berada di Kawah Putih, tepatnya di kota Bandung. Seperti itu ya teman-teman. Silakan teman-teman membuat atau mencarikan file-file dokumentasi tentang yang belakangnya itu atau depannya itu tentang kenampakan daratan ya. Semoga mudah ya proyeknya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih pembelajaran kita sudah tuntas. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Mohon maaf ya jika Ustadz Subhan banyak salah ketika menerangkan atau memberikan materi. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.